Salam sehat. Jumpa lagi kita dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga kami dapat mengerti dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah jangan menjadi batu sandungan. Bacaan firman Tuhan terambil dari Matius 17 ayat 22 sampai ayat 27. Jangan menjadi batu sandungan adalah perkataan Yesus kepada Simon Petrus ketika Yesus akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang Yahudi. Pada masa itu, setiap laki-laki Yahudi yang berusia di atas 20 tahun harus melakukan kewajibannya untuk membayar pajak tahunan Bait Allah. Itulah sebabnya seorang pemungut cukai Bait Allah datang kepada Petrus untuk menanyakan apakah Yesus sudah membayar pajak tahunan Bait Allah. Saat ditanya, Petrus segera menjawab tanpa ragu, memang membayar. Seolah-olah Petrus takut dan khawatir jika di mata seorang pemungut cukai, Yesus seorang yang tidak taat pajak. Setelah mendengar jawaban Petrus itu, Yesus segera meresponnya dengan menjelaskan kepada Petrus yang akan kita baca di ayat 25 dan ayat 26. Mari kita baca. Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Dua ayat yang kita baca ini adalah percakapan Yesus dengan Simon Petrus. Yesus hendak menjelaskan kepada Simon Petrus melalui ilustrasi. Kepada siapa raja memungut pajak? Apakah kepada orang asing atau kepada rakyatnya? Dan jawaban Simon Petrus itu benar, kepada orang asing. Karena seorang raja akan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, sehingga seorang raja tidak akan membebani rakyatnya dengan pajak. Sama halnya dengan pajak tahunan Bait Allah. Yesus adalah anak Allah. Kewajiban dan keharusan membayar pajak tahunan Bait Allah seharusnya bukan menjadi tuntutan bagi Yesus. Tetapi di ayat 27 yang akan kita baca ini, saya akan bacakan untuk kita semua. Ini adalah respon Yesus ketika Petrus menjawab tentang ilustrasi itu. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Yesus hendak melakukan kewajibannya, walaupun itu bukan keharusan yang harus dilakukan Yesus sebagai anak Allah. Namun, Yesus memilih sikap untuk taat, memilih sikap untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika kita melakukan kewajiban kita,
Itu sama halnya juga dengan kita tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apa kewajiban kita? Apakah kita sebagai warga negara yang baik? Apakah kita seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, seorang pelajar? Apakah kita seorang pekerja? Apapun yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, lakukanlah itu supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yesus memilih untuk melakukan itu semua agar dia memberi teladan, contoh yang baik sebagai seorang Yahudi yang melakukan tugas kewajibannya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga terpanggil untuk taat melakukan kewajiban kita, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Pimpinlah kami agar kami sungguh-sungguh mau melakukannya. Kami mau taat melakukan kewajiban kami dimanapun kami berada, apapun tugas dan kewajiban kami. Kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami tidak menjadi contoh yang buruk bagi orang lain, tetapi menjadi teladan dan contoh yang baik bagi orang lain. Sama seperti Tuhan yang memberikan teladan yang baik bagi kami. Kami mohon Tuhan pimpin kami agar kami siap melakukan firman-Mu. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan rohani hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.